Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Mutiasih, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan menyajikan penyelesaian tugas dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah tampilan PPT materi yang digunakan dalam kegiatan desiminasi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selanjutnya adalah proses desiminasi di SMA Negeri 2 Kasui. Selamat menyaksikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada di siang hari yang berbahagia ini saya diberi kesempatan untuk melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu desiminasi budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah mau hadir dalam kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba memaparkan tentang apa itu budaya positif. Budaya positif adalah pembiasaan nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi sesuatu yang sudah menjadi budaya itu adalah sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan dan dibiasakan. Kemudian, seorang guru harus memperhatikan kodrat alam siswa yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dengan kata lain, guru harus mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan karakter siswa. Jadi ketika kita menginginkan siswa memiliki karakter seperti yang ada dalam profil pelajar Pancasila, maka pentingnya juga kita memperhatikan bagaimana lingkungan siswa itu tinggal. Dan budaya positif merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi bagaimana siswa tersebut menumbuhkan karakter-karakter yang memang kita inginkan bersama. Konsep inti dari budaya positif itu dimulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, 3 nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan, dan yang terakhir adalah segitiga institusi. Yang pertama kita bahas adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi terdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi itu ada pembelajaran yang bervariasi, yang memang guru lakukan itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi kita melakukan pembelajaran berorientasi pada kebutuhan siswa, bukan pada kemauan kita. Nah, kemudian miskonsepsi teori kontrol. Ini adalah konsep yang salah yang sebelumnya pernah saya pegang, di mana saya memiliki konsep bahwa ilusi guru mengontrol murid. Saya ada pikiran bahwa yang kontrol murid itu guru. Kita punya kuncinya, kita bisa kontrol murid itu mau kemanapun. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi belum tentu, ternyata tidak semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat.
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga ternyata dianggap kurang tepat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu juga kurang tepat. Nah, jadi dari pembelajaran pada modul 1.4 saya jadi mengetahui apa konsep-konsep yang sebenarnya ada dalam diri saya dan itu belum tepat. Lanjut ke studi. Merubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol, di mana contohnya dalam stimulus respon realita kebutuhan kita sama. Jadi kita tuh sering memandang bahwa kebutuhan semua orang itu sama, kebutuhan kita sebagai pendidik sama, kebutuhan seluruh siswa sama. Ternyata realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan dari satu anak dan anak lainnya itu berbeda. Kebutuhan pendidik satu dan pendidik lainnya itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal di dalam teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Harusnya kita berusaha memandangi pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita sering ngejudge anak ketika dia melakukan perilaku buruk, padahal mereka punya alasan dan punya tujuan yang terkadang alasan dan tujuannya itu adalah baik. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu salah atau tidak tepat. Jadi yang sebenarnya adalah hanya saya atau hanya kita atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri masing-masing. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, itu menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan gagal. Lanjut. Poin yang kedua atau konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman atau hadiah. Jadi kalau anak itu disiplin, karena kita iming-imingi kalau yang rajin datang ke sekolah nanti nilai rapornya bagus, nanti nilai efektifnya A. Itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan disiplin positif, karena disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan dan merupakan kesadaran dalam dirinya, bukan karena suatu iming-iming. Ki Hajar Dewantara dan Dian Egosan memakai disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kalau orang itu masih disiplin karena dikontrol orang lain, itu belum termasuk ke dalam disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan yang ketiga, disepakati yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kita juga tidak bisa menyamakan nilai-nilai di SMA 2 Kasui dengan SMA lainnya, karena kita harus melihat nilai-nilai universal atau yang disepakati bersama di sini sesuai dengan budaya yang ada di sini. Lanjut. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Jadi kalau di sekolahan itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dijelaskan ya, mengandung 6 elemen, termasuk nilai-nilai yang universal yang disepakati bersama. Kemudian ada juga Igo Primarius Program atau PYP, dan yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Itu juga memiliki nilai-nilai yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Lanjut bahas ini. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kadang manusia atau siswa ataupun kita siapapun melakukan suatu kesalahan atau menunjukkan perilaku yang salah, itu memungkinkan karena salah satu dari kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Karena manusia punya 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan memungkinkan dia menampilkan perilaku yang kurang berkenan. Contohnya, yang pertama penguasaan, itu meliputi seperti kebutuhan harga diri dianggap, diakui. Kemudian kesenangan, yaitu bermain, humor, tertawa, antusias. Kasih sayang, yaitu
tidak ada perubahan karena motivasinya bukan dari dalam dirinya, melainkan dari faktor dari luar. Mungkin kalau pada akhirnya peraturan itu tidak ada, dia bisa saja untuk hadir tidak tepat waktu. Berikutnya, kalau motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi dia percaya bahwa dengan hadir tepat waktu itu termasuk prinsip yang ada dalam dirinya. Maka ada peraturan ataupun tidak ada peraturan, ada hukuman atau tidak ada hukuman, maka dia akan tetap hadir tepat waktu. Lanjut. Posisi kontrol. Posisi kontrol ini umumnya terjadi pada guru-guru, di mana yang pertama penghukum. Penghukum itu biasanya guru-guru yang kalau ada siswanya terlambat langsung kamu terlambat, kamu lari keliling lapangan. Itu berarti guru itu meletakkan posisi dia di dalam posisi kontrol penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah ini biasanya umumnya guru itu menggunakan kalimat ibu kecewa loh sama kamu, ibu sedih kamu berlaku seperti ini. Kemudian kalau teman, posisi kontrol teman biasanya dia selalu menggunakan bantu ibu ya, kamu bisa gini-gini, tolong bantu ibu ya. Biasanya dia meletakkan dirinya pada posisi kontrol teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini biasanya dia berkaitan dengan peraturan dan konsekuensi. Jadi dia akan menanyakan anak apa peraturan sekolah dan ketika kamu melanggar apa konsekuensinya. Itu berarti dia pemantau. Tapi ketika guru itu meletakkan posisinya pada kontrol manager, maka dia akan mencoba mencari tahu dulu alasan kenapa siswa tersebut melakukan pelanggaran, kemudian mengajaknya berdiskusi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki apa yang telah dilakukan. Lanjut kelas lagi. Dari kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru hendaknya memposisikan diri pada posisi kontrol manager. Kalau sejauh ini saya sepertinya masih di kontrol penghukum ya, kontrol pembuat rasa bersalah, ada juga pemantau. Dan ternyata seharusnya saya itu sudah meletakkan posisi saya di kontrol manager. Tapi bukan berarti kontrol-kontrol yang lain itu salah. Hanya saja secara berangsur-angsur atau secara lebih baiknya kita memang harus meletakkan posisi pada kontrol manager. Kemudian pada tahap ketujuh, untuk mewujudkan budaya positif tadi, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama oleh seluruh siswa dan guru yang berisi nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya dan disepakati. Itu adalah contoh keyakinan kelas yang pernah dibuat waktu ikut pelatihan di PMM. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat-kalimat positif, dirembukkan, didiskusikan bersama, kemudian disepakati juga secara bersama-sama oleh siswa dan guru. Lanjut. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Umumnya, guru yang sudah meletakkan posisi kontrolnya pada kontrol manager akan melakukan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan kesalahan atau menemui masalah. Dia akan mencoba untuk menstabilkan identitas dengan mengatakan, nggak apa-apa, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan kok. Tapi kita punya kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi nggak langsung ngejudge, kenapa kamu melakukannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Baru di bagian validasi ini kita menanyakan alasan dia kenapa melakukan suatu kesalahan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah memvalidasi kegiatan, kita tanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakini tentang perilaku kamu hari ini? Apa yang kamu yakini ke depan untuk memperbaiki semua ini? Jadi siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan solusi dari dirinya sendiri. Lanjut, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih atas segala antusiasnya. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah dokumentasi dari video penerapan keyakinan kelas. Jadi, Ibu akan bagikan sticky note ini pada kalian. Masing-masing dari kalian silakan menuliskan nilai-nilai yang kalian yakini bersama untuk menciptakan suasana kelas yang positif atau budaya positif. Kemarin Ibu pernah ajarkan ke kalian menulisnya dengan kalimat apa? Kalimat negatif atau kalimat positif? Karena aku nggak boleh makan di kelas supaya tidak bertebaran sampah-sampahnya. Berarti kalimat positifnya apa? Menjaga kebersihan
menjaga kebersihan kotor itu positif apa negatif? Negatif. Positifnya gimana? Iya, saling menghargai, bersikap sopan. Oke, satu orang ibu bagikan ini satu. Di belakangnya ada yang buat nempelnya ya. Jadi silakan kalian tuliskan nilai-nilai yang kamu yakini yang sekiranya gimana sih caranya biar kelas ini. Oke, silakan ditulis dari sekarang. Boleh menuliskan 1, 2, 3, 4. Ibu. Yang belakang apa sih, Pak? Demikianlah tadi pemaparan dari penyelesaian tugas modul 1.4 Budaya Positif yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.